Dampak COVID-19 seharusnya sudah tidak bisa dianggap remeh. Jumlah kasus COVID-19 masih terus mengalami peningkatan di berbagai belahan dunia. Data yang dirilis oleh Johns Hopkins University hingga Senin 23 Maret 2020, total jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia tercatat 331.273 kasus. Dengan 14.450 kematian dan 97.847 pasien dinyatakan sembuh. Jumlah kasus terbanyak masih tercatat di Cina dengan 81.397 kasus. Kemudian disusul di Italia dengan 59.138 kasus. Terakhir adalah di Amerika Serikat sebanyak 33.073 kasus. Italia sudah kehilangan 5.476 warganya. Jumlah tersebut melampaui angka kematian yang terjadi di Cina, yaitu sebanyak 3.270 orang. Dan saat video ini dibuat, Indonesia sudah kehilangan 48 orang dari 514 kasus COVID-19. Menurut para ahli, tingkat reproduksi corona sangatlah tinggi. Angka reproduksinya antara 2 dan 3, yang artinya dari satu orang pembawa berpotensi menularkan kepada 3 orang lainnya. Bila kita simulasikan, dengan mengambil angka populasi tertinggi, maka dari 10 juta populasi, 5 juta orang akan tertular. Ini kalau tidak segera ditemukan antivirusnya, apalagi kalau kita tidak melakukan pengamanan apa-apa. Tidak ada satupun ahli pandemik dunia yang bisa memprediksi kapan virus ini akan berakhir. Jika merujuk ke Cina, dengan disiplin ketat dan komitmen yang sama antar pemerintah dan warga negaranya, Cina bisa menyelesaikan ini dalam 3 bulan. Jika mengacu pada negara-negara dengan cuaca yang panas seperti Malaysia, Singapura, dan Brazil, musim panas ternyata tidak mampu membunuh virus tersebut. Belajar dari negara yang bisa menyelesaikan COVID-19 ini, maka beberapa hal yang bisa kita terapkan antara lain social distance, di mana kita menjaga jarak antara manusia dengan menghindari pertemuan besar atau kerumunan. Idealnya sih, seseorang yang menerapkan social distance ini menjaga jarak dengan orang lain dengan radius 6 kaki atau 2 meter. China dan Korea Utara adalah 2 negara yang paling disiplin menerapkan social distance. Mereka bisa menyelesaikan ini hanya dalam waktu 3 bulan. Bekerja di rumah menjadi salah satu cara kita memberikan sumbangsi pada perjuangan bangsa dan dunia melawan wabah ini. Tentu saja, tidak semua orang dapat melakukan pekerjaannya di rumah. Seperti contohnya ojek online, karyawan pabrik, kuli bangunan, petugas kebersihan, dan pekerjaan lainnya. Tetapi yang bisa melakukan pekerjaannya di rumah, ya lakukan saja di rumah. Bagi yang mengalami tanda-tanda diagnosa virus corona, lakukan isolasi sendiri di dalam rumah. Batasi kontak dengan orang lain, karena setiap orang berpotensi membawa virus ini. Karantina adalah cara yang paling bijaksana. Bagi yang sehat, tetap di rumah selama masa inkubasi virus tersebut. Pola hidup sehat, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, dan olahraga. Terakhir, mulai dari diri kita sendiri.